Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji ta'ala syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya dan nikmat terbesar di mana keimanan dan keislaman kita menyatu dalam mengkhidmati bulan Ramadan tahun ini, dan ini keluasaan yang Allah berikan, dan kembali saya katakan ini nikmat yang paling besar. Banyak di antara saudara kita, karib kerabat kita, anak famili kita, teman-teman kita yang tidak bisa memanfaatkan secara optimal keberadaan bulan Ramadan ini. Maka oleh karena itu di antaranya pagi hari ini kita akan membahas tentang Lailatul Qadar dan mengacu kepada surat Al-Qadr. Semoga Allah sampaikan kita ke malam Lailatul Qadar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baik, surat Al-Qadar ini diturunkan dalam sejarah Al-Quran di Makkah atau disebut dengan surat Makkiyah. Tapi juga ada yang mengatakan surat Al-Qadar ini juga Madaniyah, diturunkan di Madinah. Dan jumlah ayatnya ada 5, walaupun ada yang berpendapat 7, 6, bukan 6, yaitu pada tanazzalul malaikatu war ruhu fiha, itu satu ayat. Namun kita ikut ke yang berpendapat surat Al-Qadar itu berjumlah 5 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi shahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Inna, sesungguhnya kami. Jadi kalau kata inna itu memaknai adanya keterlibatan selain Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu, menurunkannya. Sesungguhnya kami menurunkannya. Punya itu domir, ya. Domirku itu ada yang mengatakan bahwa punya itu kepada surat sebelumnya, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu diturunkan di bulan Ramadan juga, yaitu Al-Quran. Al-Qur'ana, yaitu Al-Quran, jumlahkan wahidah, dalam jumlah kesatuan, maksudnya seluruh kalam Allah yang kita kenal 30 juz itu dalam jumlah kesatuan diturunkan
minal lauhil mahfudhi, dari lauhil mahfud. Lauh itu papan atau layar mahfud yang dijaga. Artinya apa? Disitulah catatan-catatan penting ketetapan Allah yang tidak siapapun tahu kecuali Allah. Dan al-mahfudhi itu adalah terjaga. Artinya dijaga oleh Allah dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya, dengan kemutlakannya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz dalam kesatuan, artinya keseluruhan, ila samai ad-dunya, dari langit bumi. Langit bumi itu disebut kata lain Baitul Izzah, Baitul Izzah, tempat keagungan. Izzah. Fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadri. Jadi malam itu ya malam. Malam itu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, subuh. Itu malam. Al-Qadri yaitu di malam di mana Allah memiliki ketentuan dan penetapan. Ai as-sarafil azimi atau as-sarafil idhami. Jadi ada dua, azimi dan al-idhami. Yaitu al-qadri maksudnya itu penuh dengan segala bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dengan menetapkan sesuai dengan kudrat dan irodatnya. Kita baca dulu. Wa ma adraka ma lailatul qadri wa ma adraka ai a'lamaka ya Muhammad, ya Muhammad. Dan apakah yang sehingga engkau menjadi tahu tentang Lailatul Qadar itu? Apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ai ta'zimun lisaniha. Maksudnya kata Al-Qadar itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena pengagungan. Bisa dilihat dari apa-apa yang ada atau terjadi di malam Lailatul Qadar itu. Wa ta'jibun minhu, dan bagaimana sehingga Nabi Muhammad SAW, karena Allah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu takjub, kan, terkagum-kagum. Sehingga seakan-akan ada sesuatu yang sangat agung yang harus kau ketahui, hai Muhammad. Apa? Allah menjelaskan yang pertama, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam penetapan itu, malam kemuliaan itu, malam keagungan itu, khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Laisa fiha Lailatul Qadri, 1000 bulan itu tanpa adanya Lailatul Qadar. Fal amalu sholihu, maka apabila ada perbuatan soleh atau amal soleh fiha, di dalam malam Lailatul Qadar itu, khairun minhu, maka lebih baik dari 1000 bulan tadi. Khairun minhu, punya itu kembali kepada Lailatul Qadri,
khairun minhu, kebaikannya fi alfi syahrin, di dalam 1000 bulan, laisat fiha, yaitu tanpa adanya Lailatul Qadar. Jadi itu kepada amal tadi. Nah, artinya apa? Di malam itu kalau kita berbuat amal soleh, maka kebaikannya, pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, di malam yang kedua Allah menerangkan, kalau yang pertama itu menerangkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang kedua Allah menjelaskan ciri-ciri Lailatul Qadar atau sesuatu yang ada di dalam Lailatul Qadar itu sebagai bentuk kemuliaannya, karena jalur malaikatu, yaitu turunnya para malaikat, bihadfi ihdat bihadfi ihdat la'aini. Artinya tatanan jalur itu menghilangkan tak dari 2 tan. Awalnya itu tatanan jalur, maka di sini menjadi tanah jalur. Kenapa? Bihadfi ihdat la'aini, yaitu menghilangkan 1 huruf ta di antara 2 ta itu minal asli, aslinya. Jadi aslinya itu tatanan jalur, sekarang taknya dibuang menjadi tanah jalur. Tanah jalur malaikatu, yaitu para malaikat, waruhu, waruhu ay Jibrilu alaihi salam, yaitu waruhu itu sebagai pengutamaan bahwa anggaplah Pak Jibril sebagai pemimpin para malaikatnya. Jadi tuannya malaikat. Fiha di dalam hal itu kembali kepada Lailatul Qadri. Fi lailatin, di dalam malam tadi itu. Atau fil lailati. Bi'idni rabbiha, karena dengan izin bi'idni rabbihim, karena dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, bi'amrihi, ada perintah. Bi'idni rabbihim maknanya bi amrihi. Bi'id dengan izin Tuhannya, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, dan dia menetapkan membawa ketetapan terhadap segala urusan. Ai qada'allahu fiha, yaitu ketetapan Allah di dalam Lailatul Qadar itu, likil kasanati ila qabi, yaitu setiap tahunnya sampai ketemu tahun depan. Wa min sababiyyatu min dan min, min kata min itu min kulli amrin, min itu sababiyatu bimakna alba. Jadi bikul di amrin, min kulli amrin bikul di amrin. Nah, artinya dengan membawa beberapa ketetapan, setiap masalah ditetapkan oleh Allah. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa di malam Lailatul Qadar itu salamun hiya, ada ungkapan-ungkapan salam. Ini adalah khobar muqaddam, khobar muqaddam wa mubtada. Jadi mendahulukan khobar dari mubtadanya. Ya kalau disusun biasa, dia salamun. Dia itu malaikat, salamun mengucapkan salam, menyampaikan salam. Tapi ini kalimatnya salamun iya. Maka mengucapkan salamlah para malaikat itu hatta sampai matla'il fajri, yaitu matla' itu adalah batas adanya fajar. Matla'
itu keluarnya fajar, yaitu yang disebut fajar ini fajar shadiq, subuh. Bifathil lami, jadi matlani, bifathil lami dengan difathahnya lam, jadi matlani, wa kasriha, dan juga mengkasrahkan mabni bikasriha ila waktu tulu'ihi, yaitu waktu terbitnya fajar. Ju'ilan salaman, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam yang penuh ketentraman dan kebahagiaan, likasrati salami fiha, karena banyaknya ungkapan-ungkapan salam di malam itu, minal malaikati, dari para malaikat, la tamurru bi mu'minin wala bi mu'minatin, dan tidaklah para malaikat itu melewati orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, illa salamat alaihi, kecuali dia mengucapkan salam. Jadi nggak ada yang terlewatkan setiap ketemu dengan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, itu pasti malaikat mengucapkan salam. Nah, jadi salamun alaika, salamun alaikum. Ada yang mengatakan salamun alaikum, itu betul. Salam bagi kalian di dalam mencari keberkahan, fadkhuluha khalidin, akhirnya nanti akan memasukkan dirimu ke dalam surga. Nah, sekarang penjelasannya. Jadi di sini inna anzalna, tanazulnya Al-Quran itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu Allah berkalam. Allah berkalam, kemudian dengan kekuasaan Allah itu ketika berkalam itu langsung tertulis. Nah, akhirnya tulisan itu secara keseluruhan disimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, jadi Allah berkata, ya, kata-kata karena Al-Quran itu kalamullah, maka setelah tertulis, ya, cara bagaimana Allah menulis, wah, nggak usah ditanya. Jadi langsung secara otomatis tertulis. Ya, misalnya sama dengan kita berbicara, langsung tertulis dalam sistem apa itu namanya, kayak teknologi sekarang kan sudah biasa itu. Pakai apa itu yang AI apa itu? Ya, langsung ngomong langsung, nah gitu kan? Wah, itu Allah lebih cepat. Nah, itu tahap yang pertama. Jadi kalam Allah secara tertulis disimpanlah di Lauhil Mahfuz dan dijaga oleh Allah. Malaikat nggak ada yang tahu. Kemudian tahap kedua itu diturunkan oleh Allah dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id dunia. Sama'id dunia itu disebut juga Baitul Izzah. Jadi secara keseluruhan, nah itu oleh Allah dan diterimakan oleh Jibril di Baitul Izzah. Baru tahap yang ketiga, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap, namanya binujuh. Binujuh itu bertahap, bukan bintang, bertahap. Artinya nujum itu wal najmi idza hawa itu adalah seperti jatuhnya daun dari pepohonan, bertahap kan, satu lagi nambah lagi, akhirnya numpuk. Nah, pola penyampaian Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Israel dan malaikat Jibril itu bertahap,
membutuhkan waktu, membutuhkan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Anggaplah diakumulasikan menjadi 23 tahun. Jadi itu tahapan-tahapan diturunkannya Al-Quran. Itu 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Nah, kemudian setelah itu maka jadi misalnya gini, Al-Quran itu banyak yang kepingin tahu bocorannya. Ini informasi apa sih sebenarnya dari langit? Terutama jin dan setan itu berusaha. Tapi malaikat Jibril dikasih tanggung jawab untuk mengawal bagaimana proses turunnya Al-Quran, sehingga tidak ada hacker-hackernya gitu. Pakai bahasa yang sekarang. Sekarang itu kan banyak yang mencuri informasi. Setan itu kan wah paling gila. Sampai ketika Nabi Adam dikasih tahu oleh Allah wala taqraba hadhihi syajarah, itu kan ketakutan minallah. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haythu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Setan kan bilang, wah kamu tahu gak kenapa dilarang? Karena kalau kamu makan itu kamu gak bisa mati, sementara Allah itu ingin mematikan kamu. Nah, kan masuk akal ya? Masuk akal. Juga begitu, tapi kan Allah melarang juga. Iya begitu. Kamu bohongin kali, kamu tipu. Sampai bilang, demi Allah saya cuma menyampaikan. Kalau kan gak percaya ya sudah. Jadi syaitan itu memang mengklaim. Jadi mengklaim. Hal-hal yang gak harus dia katakan, dia katakan. Apalagi ada informasi macam-macam yang itu akan merugikan mereka. Nah, apa ini? Dan akhirnya istilah Allah mengatakan inna anzalnahu apa itu yang ayatnya yang Allah juga wanah pula astagfirullah wa inna lahu lahafidun. Nah itu aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaga, kami yang menjaga. Lah wa inna lahu lahafidun, karena pakai kata inna berarti Allah melibatkan yang lain. Nah salah satunya adalah malaikat Jibril dan semua malaikat itu menjaga waktu itu. Proses turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz, dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah sampai ke Nabi Muhammad itu dijaga, nggak ada yang bocor. Jadi semua malaikat terlibat sehingga tidak ada sejengkal pun di alam semesta ini yang kosong kecuali itu dipenuhi oleh para malaikat. Gitu loh. Dan nanti umpamanya ada pertanyaan, ya pertanyaan sederhana lah. Itu Pak Ustaz, itu kan tugas malaikat Jibril kan menurunkan wahyu. Kan sekarang Nabi Muhammad kan sudah meninggal kan, berarti malaikat Jibril nganggur dong, nggak turunin wahyu. Oh tidak, malaikat Jibril itu tetap diperintahkan oleh Allah mengawal Al-Quran yang diturunkan oleh Allah
mulai dari kala menjadi catatan disimpan di Lauhul Mahfuz, dari Lauhul Mahfuz ke Sama'i Dunya atau disebut dengan Baitul Izzah, dari Baitul Izzah disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan selanjutnya Rasulullah menyampaikan kepada umatnya. Nah, begitu keagungan Al-Quran, dan itu menjadi kemujizatan bagi Nabi kita Muhammad SAW, maka dikawal lagi. Ini umat yang ngaku umat Nabi Muhammad itu menjadikan Al-Quran sebagai apa? Dan ini yang termasuk bagian dari Lailatul Qadar. Jadi malaikat turun itu ya menyampaikan salam bagi yang benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebuah keagungan yang bisa menunjukkan menuju jalan yang benar. Nah, ini salah satunya juga malaikat itu ini. Siapa nih yang baca Quran? Siapa yang memahami Quran? Siapa yang mengamalkan Quran? Maka itulah orang-orang yang akan salam dia. Salam dia. Nah, cuma malaikat kan gak dengar, kitanya gak dengar. Tapi karena memang Allah yang mengatakan, tinggal keyakinan kita. Dan kalau keyakinan kita abaikan, kita anggap ini lewat-lewat saja, ya kita ya gak ada impress sama sekali kepada Al-Quran. Tercampailah baca segini juga cukup gitu. Tapi kalau benar-benar tahu dengan salah dia itu, karena jadul malaikat wal rufiya bi'izni rabbihim min kulli amrin. Itu pasti dia akan baca. Kenapa kita malas baca? Yaitu nanti hati kita tertutupi dengan sahabat-sahabat keduniaan. Nah, jadi kisahnya seperti itu. Baik, nanti disambung lagi. Nah, kenapa sih kok begitu sangat pemberitaannya? Karena memang Al-Quran itu adalah simbol keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena kita sebagai hambanya harus mengagungkan Al-Quran. Dari semua bentuk dan sifat mengagungkan Quran, minimal bawahnya itu ya anti-anti. Ya, Al-Quran gak jauh beda sama buku, sama Quran. Itu kenapa? Karena Al-Quran itu bukan bacaan biasa. Makanya saking agungnya Al-Quran itu, maka Al-Qurannya itu sebagai keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ayat kitabun mubarakun. Kitabun mubarakun itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Nah, diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Mubarakatin. Di firman Allah juga, Inna anjalnahu fi lailatin mubarakatin. Itu malamnya saja karena diturunkan Al-Quran, itu menjadi malam yang sangat berkah. Kemudian karena Al-Quran itu sebagai simbol keagungan Allah, maka Allah itu zat yang selalu memberkati. Maka Tabarakalladzii nazzalal Qur'an ala 'abdihi. Keberkahan yang seluas-luasnya lah bagi zat yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad itu. Yang membawa Al-Quran nyampe ke Nabi Muhammad itu kan malaikat kan. Maka oleh Allah juga malakul mubarakun, malaikat yang membawa keberkahan. Itu sampai bagaimana Allah mengagungkan Al-Quran. Dan yang dibawanya kitabun mubarakun, sampai yang menerima itu disebut oleh Allah dalam firman-Nya Nabiyyu mubarak, Nabiyyu mubarak.
Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang diberkahi dan akan memberikan keberkahan. Dan yang menerima Al-Quran itu juga disebut ummatul mubarakatuh, umat yang mendapatkan keberkahan. Jadi itu diikat. Kenapa di beberapa ayat dikatakan begitu? Ini untuk menunjukkan keagungan Al-Quran di dalam kehidupan. Itu keagungan Al-Quran di dalam kehidupan. Allah menjadikan Al-Quran sebagai bentuk keberkahan dari zatnya, dari kekuasaannya, dibawa oleh malaikat, sehingga malakut mubarakun, yaitu malaikat yang membawa keberkahan. Dan Al-Quran sebagai berkah yang nyata, maka kitabun mubarakun itu. Dan diturunkan kepada Nabi mubarakun, kepada umatnya ummatun mubarakun. Itu saking Allah ingin mengagungkan hal itu, dan diturunkan di malam yang diberkahi. Diberkahi itu diridhoi. Nah, jadi gini, ketika inna anzalnahu fi lailatul qadr, anzalna itu yaitu dengan diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya jumlatan wahidatan. Nah, ini Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti itu menyandarkan pemahaman ini kepada apa yang diungkapkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sebagai apa ya? Kalau istilahnya itu ya pimpinan orang-orang yang alim, sahabat-sahabat yang alim. Karena Ibnu Abbas itu ponakan Rasulullah yang banyak bergaul dengan Rasulullah dan belajar langsung. Antara Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib itu hampir sejajar. Makanya dalam sandaran tafsir Al-Quran itu lebih banyak menukil dari hadis-hadis yang diberitakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya apa yang disebutnya, ya ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hei, anak pamannya Nabi, di situ kan paman. Ini bagaimana nih? Kita lagi bingung. Yang pertama, Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Maksudnya di bulan Ramadan itu boleh satu bulan penuh atau bagaimana? Itu ditanya begitu. Kemudian Allah itu juga mengatakan bahwa Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Allah katanya menurunkan di malam atau satu malam yang diberkahi. Kemudian Allah lagi bilang Inna anzalnahu fi lailatul qadr, di surat Al-Qadr. Kemudian ada satu lagi, Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Yaumul Furqan yang disebut hari atau malam turunnya Al-Quran itu adalah Yaumul Taqal Jam'an, yaitu hari di mana bertemunya dua kelompok, yang maksudnya itu adalah perang Badar. Akhirnya kalau mengacu pada ayat-ayat itu kan bingung, umat bingung. Akhirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan diturunkan dari Lauhil Mahfuz dalam jumlah kesatuan ke langit bumi atau Baitul Izzah. Nah, kemudian dari mulai umum, rinci, khusus menukik pada satu malam disebut Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu kapan? Nah, Lailatul
Lailatul Qadar itu pertama dinisbatkan kepada bulan Ramadannya, itu pasti di bulan Ramadan. Cuman kapan, tanggal berapa? Nah, di malam-malam itu, yaitu di mana hari pertemuan dua kelompok, yaitu perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi pada hari Jumat atau malam Jumat, Jumat pagi. Nah, Jumat pagi itu tanggal 17 Ramadan. Dan karena hunya tadi itu didominkan kepada ayat sebelumnya, maka itu berkaitan dengan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pada hari ke-17 Ramadan. Gitu loh. Maka banyak ulama bersepakat, oh berarti itu 17 Ramadan. Maka 17 Ramadan sering dijadikan sebagai simbol turunnya Al-Quran, malam nuzulul Quran. Jadi karena pengagungan bulan dan malam itu. Nah, cuman kan nggak pasti. Kalau tanggal 17 itu kalau disandarkan pada surat Iqra, itu kan surat Al-Alaq, berarti kan wahyu pertama. Padahal wahyu dari sama ibunya atau Baitul Izzah kepada Nabi itu kan butuh waktu 22 tahun. Bisa jadi bulan Ramadan dan bisa jadi tidak di bulan Ramadan. Jadi ya kan kadang-kadang turunnya Al-Quran wahyu itu kepada Rasulullah ada lagi nyantai, lagi tiduran, rebahan, kadang-kadang dalam mimpi atau di perjalanan. Jadi kan bisa jadi tidak siang malam, ya siang ya malam gitu. Hanya dikaitkan dengan Al-Alaq. Nah, rahasianya itu tergantung pada inna anjalna bunya itu kemana. Ada yang mengatakan ke ayat ke surat sebelumnya, yaitu surat apa? Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada bunya itu Allah menggunakan dengan kata gantinya. Jadi inna anjalnahu, sesungguhnya aku menurunkannya gitu. Itu untuk menyembunyikan sesuatu sebagai pengagungan. Tidak, Allah tidak menyebutkan inna anjalnal Qur'ana, inna anjalnahu. Itu untuk menunjukkan keagungan dan ketahanan atau Al-Quran sebagai sesuatu yang sangat agung. Nah, kemudian kita lanjut kepada keterangan Allah tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar khairun min alfi syahri. Ini penjelasan Allah tentang Lailatul Qadar. Jadi kalau ada Lailatul Biha, laisa fiha Lailatul Qadari, fal amalu sholihu biha khairun minhu fi alfi syahrin laisa fiha. Maksudnya begini. Kalau di malam itu tepat kita berbuat amal soleh, maka keberkahannya, pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, sekarang 1000 bulan kalau dibagi 12 berapa? Nah, 83 dikumulasikan 84 tahun. Karena 83,4 ya. Itu kalau dibagi 12 ya, pembulankan. Nah,
itu berarti kan 84 lah ya. Jadi kalau amal itu dilakukan dengan baik, maka pahalanya lebih baik daripada 84 tahun. Lah umur kita aja sampai berapa sih kira-kira? Pada umumnya kan begitu ya. Nah, lebih baik itu bisa 1000, lebih baik itu bisa 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Dan keberkahan Allah itu gak bisa dihitung dengan ribuan, tetapi dalam bahasa Arab itu 1000 itu angka kumulatif. Kamu kalau dikasih hidup mau hidup seberapa lama? 1000 tahun itu sebagai ungkapan pokoknya panjang gitu. Nah ini menggunakan kata kebiasaan orang Arab itu 1000 itu adalah angka terbaik. Tapi kalau secara matematis ya lebih banyak dari 1000 tahun itu ya 1000 bulan itu ya bisa macam-macam. Bisa 5000, bisa 10.000 kan gitu. Itu. Nah, ini kebaikan itu. Sehingga kebaikan 1000 bulan, 1000 bulan itu tanpa adanya Lailatul Qadar. Jadi gini, andai kata ngitungnya 1000 bulan sama dengan 84 tahun, 84 tahun itu nggak ada Lailatul Qadar di tahun-tahun itunya. Jadi perumpamaannya itu satu malam itu lebih baik dari 84 tahun tanpa di dalamnya ada Lailatul Qadar. Nah, kalau semuanya Lailatul Qadar paling berapa? Artinya tafsirnya, perumpamaannya gak masuk. Jadi itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa di sini dikatakan Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin Al-Suyuti, laisa fiha lailatul qadari bal amalu as-salihu fiha khairun minhu fi al-bishahrin laisa fiha. Maksudnya tidak ada Lailatul Qadar fiha itu di dalam tahun itu tidak ada Lailatul Qadarnya. Jadi hari biasa. Nah, yang kedua Allah menjelaskan bahwa adanya Lailatul Qadar itu adalah karena jalur malaika. Karena jalur malaika itu ini Allah itu memerintahkan malaikat ya, semuanya dan intinya tadi mengawal bagaimana penyikapan dari hamba Allah setelah meninggalnya Nabi itu Al-Quran itu dijadikan apa? Nah intinya Al-Quran itu kan sebagai panduan hidup. Sekecil-kecilnya amal itu harus sesuai dengan Al-Quran, karena inti dari agama itu adalah Al-Quran. Ada yang pikir, ada yang ini, kan ada yang tidur, ada yang ya Masya Allah, ada main gaplek, ada yang macam-macam, ada yang berbuat maksiat. Nah itu semua akan dilihat. Sehingga nanti Allah itu dengan kalimat qadar, al-qadar, qadar, ketetapan. Sehingga Allah itu mempunyai ketetapan dalam 1 tahun itu, ini orang jadi apa? Maka kalau orang itu pas malam itu dia berbuat baik, ya sudah untung ya. Jangan usah banyak-banyak. Ya 1 halaman aja baca ayat Al-Quran. Itu sama dengan membaca 1 halaman selama 84 tahun tanpa celah, tanpa berhenti. Nah ini masih apa makna Lailatul Qadar. Nah dengan karena jalur malaikat wal ruh biha itu mengawal. Kemudian karena jalur malaikat wal ruh biha bi'idni rabbihim min kulli amr, yaitu membawa ketetapan itu. Dan yang ketiga
ketiga Allah menjelaskan salamun dia hatta matla'il. Jadi kalau ini kayak kita ini lagi kumpul begini, itu malaikat masya Allah utuh kalian utuh pokoknya gitu. Tapi kalau yang tidur, ya tidur di rumah makanya tidurlah ngantuk belum tidur ini. Saya pada melek, ya karena saya belum tidur. Kalau tidur nggak sampai sini. Iya kan? Oh iya. Dan saya baru melek. Kalau nggak baru melek, pedes. Jadi gitu. Yang memilih dia tidur tidak mendapatkan apa-apa. Ya saya tanya. Kira-kira nih kita punya murid 5, yang satu hilang tidur. Terus kira-kira gimana kalau ketemu? Ya sama nanti di akhirat. Ngapain lah? Mau ke surga. Makanya jangan sendiri. Apa tidur dulu itu lah istilahnya. Baru bisa gitu. Nah, contoh kasih dulu di pikiran neraka ya. Mana ibadah. Nah, itu istilahnya seperti itu. Jadi ketetapan itu tergantung kepada giroh kita. Ya kalau nongkrong main HP WA, ya ketetapannya ya dia akan kembali kepada Allah dengan share-sharannya. Silakan sebarkan kalau ada kepingin masuk surga. Banyak mau, kan sering gitu ya begitu. Nah, jadi itu. Nah, sekarang terakhir sebagai penutup dari pendapat tadi, kenapa sih kok Rasulullah itu sering mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu banyaklah menebar jala itu di akhir Ramadan, 10 hari terakhir. Kenapa? Pertama, itu tidak dijelaskan pada rincian yang pasti. Dan kebiasaannya kita ini nggak usah bayangin orang. Kita ini kalau udah mulai berakhir 10 hari terakhir mulai semangat apa? Kendor. Kenapa kendor? Banyak ke mall. Macam-macam. Dan itu menganggap itulah yang benar gitu loh. Dan Rasulullah itu nggak kepingin umatnya itu kebelusuk. Tahu kebelusuk? Iya. Apaan? Jeblos. Dulu begitu kan? Kejeblos sehingga dia merugi gitu loh. Awas ini di akhir, kencengin gitu kan. Terus umpamanya anggaplah orang itu nggak tahu mana yang Lailatul Qadar. Terus dia mulai dari awal sampai akhir, dia sempurna puasanya. Amalia yang lain dia sempurna. Dapat banyak aja. Banyak lah. Dan sekarang kalau kita hitung, semua amalia Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah minimal 70 kali. Wa'adidu. Bahkan Allah akan tambah. Nah kalau semua kita hitung dan anggaplah hatam mau berapa kali hatam 1 bulan? Rata-rata ibu-ibu 3. Anggaplah yang rutin 2 kali hatam atau 1 kali hatam nggak apa-apa. Jadi 1 hari 1 juz, siang 1/3 juz atau 1/4 juz, nyorein 1/4 juz, habis lawet 1/4 juz sebelum sahur berapa? Nggak sempat, seperti umpama. Maka dengan 30 juz kita hatamkan 1 bulan, itu minimal Allah akan menggasih ganjaran pahala itu 70 kali hatam. Coba itu bayangkan, boro-boro 7 kali hatam, 1 hatam kali hatam aja susah. Tapi pahalanya 70 kali lipat. Wajib, aku bisa tambahkan.
Coba dihitung, kalau sudah 70 kali 30 juz kali 70. Artinya tanpa kita istilahnya tanpa kita peduli dengan Lailatul Qadar, itu dengan amalnya kita aja. Sekarang itu baca Qur'annya kan, sedekahnya setiap masjid ngasih takjil bawa lontong sama tahu 5 biji jadi 10 biji. Itu udah dikirakan kali 70. Itu takjilnya doang. Terus sholat malamnya, sholat rawihnya berapa? Baca Qur'annya, apalagi tambah tahajudnya. Wah, terus nambah. Terus itu ibu-ibu jam 3 atau setengah 4 bangun hidupin kompor. Itu sambil ya Allah, saya mau sahur nyiapin sahur buat keluarga. Tolong ya Allah terima. Itu udah pahalanya kayak apa gitu. Kecuali bagian repot puasa nih. Pagi belum buang, bapaknya masih orang bukannya. Akhirnya bangun-bangun juga sahur enggak. Pagi ini sahur. Ya enggak dapet lah. Belum mangkok. Kalau bahasanya siapa Pak Haji siapa ini yang nyatet bersekut atau bersekut ya Pak ini Pak takut ya bahasanya gitu. Jadi bodok gitu bodok. Akhirnya kan dia ngantuk-ngantuk, seharusnya kan dia udah agak tubuh dia tolak kan nyuci piring itu pakai pulang-pulang dibanting-banting itu dikit bulok-bulok sakit habis pahalanya tuh ada dia ikhlasin. Emang berat keberkahan itu nggak bisa didapatkan dengan cuma-cuma dengan sah. Jadi itulah. Nah, minta dulu. Artinya apa? Intinya adalah kapan malam Lailatul Qadar? Di awal apa di akhir? Kagak jelas. Jawabannya kagak jelas. Yang penting jalani hari-hari Ramadan dengan ketulusan hati dan istiqomah. Udah mantap udah. Gak dapat 1000 bulan juga bisa beribu-ribu. Gitu loh. Jadi intinya apa? Bisa jadi ini sebagai motivasi Rasulullah. Makanya Allah 10 hari terakhir kencengnya ikat pinggang. Itu bukan lantas biangnya beli ikat pinggang sampai lupa dipakai. Bukan. Itu maksudnya kita sindiran. Ungkapan lah. Kencengnya itu semangati dirimu jangan sampai kendor. Sila aja kendor, aja kendor mati. Ya, yang kenceng. Sehingga benar-benar kenapa? Itu dari keberkahan itu ketika menjelang akhir sama dengan ketika puasa. Itu juga kalau puasanya mantap. Kalau puasanya itu setiap sore menjelang maghrib udah di meja lu. Kopi sama itu lu jadi menturi. Nah ini kan olehnya. Ini kayaknya puasanya bukannya sebagai bentuk pelampiasan rasa lapar dan ini jangan sampai. Makanya Rasulullah itu ngajari doa yang terbaik di bulan Ramadan itu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Terus kalau ingin merengkuh berkahnya Lailatul Qadar, doa apa ya Rasulullah yang paling baik? Apa itu? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Kenapa? Ini kunci. Ya Allah, Kau kan pemaaf. Maaf
ini terawih tadi udah komen gara-gara imam baca panjang-panjang, bukan ayat Quran yang dibaca panjang-panjang. Panjang-panjang. Ini imam begini mah, jadi imam susah ini, wah. Jadi jangan dikala apa jalan wayang gini, Allahu ahad, Allahu samad. Ya tidak apa-apa kalau memang kebiasaannya itu seperti itu, tapi bacalah dengan rendah hati dan khusyuk. Walaupun pendek-pendek juga tidak apa-apa. Apalagi panjang. Ya sebenarnya kalau duit mau yang panjangan, mau yang pendek. Kalau yang pendek itu 2.000, panjangan dikit 2.000. Iya pasti. Ibu suka yang mana? Panjang. Kalau terawih, jadi intinya sekarang nggak usah nanti udah pokoknya lewatin. Ya alhamdulillah malam genap. Kayaknya kalau malam ganjil dulu malam genapnya nggak dipakai apa-apa. Kan Allah nggak ngomong kan. Jadi Lailatul Qadar itu bisa jadi malam tanggal 1 kemarin atau malam terakhir. Terus kalau malam terakhir kira-kira ibu itu sibuk di masjid apa sibuk dapur? Nah, itu kita bahas itu, ya. Itu kok minta Lailatul Qadar. Terus gini, tahu nggak tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar? Belum. Hah? Belum tahu. Mau tahu? Nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Orang nggak tahu. Dapat Lailatul Qadar. Kayaknya sih, kayaknya itu bohong. Sok banget nih kayaknya. Nggak ada ya. Wah, malam itu saya dapat itu. Apa? Mimpi. Nggak ada ya. Tuh, Badiah itu wajahnya. Itu dapat Lailatul Qadar. Soto. Soto ini. Jadi nggak ada yang tahu. Maka berjalan. Ya. Kira-kira itu yang banyak yang dipakai. Itu lubangnya kecil-kecil, gede. Kecil. Kenapa? Ya. Supaya ikan yang kecil juga kalau nggak dapat yang gede. Sama Lailatul Qadar jalannya. Ya. Kali dapat yang 1 ayat kali 70, 2 rakaat kali 70, itu aja lama-lama juga. Kalau orang Jawa itu yang pakai ikan itu namanya apa dulu? Ayo, lamun Sunda namanya. Lamun Jawa itu kepis. Ya, kepis ya. Kalau kene Kepis ya. kepis. Iya. Coba. Ya itu. Akhirnya kan dikit-dikit ikan celek tapi banyak. Masukin terus. Sama ikan emas atau miliar mana? Oh emang perikanan berarti. Jadi itu guys. Biar kita ngejalan dapat yang kecil-kecil, yang penting hati kita tuh tulus. Baca Quran, nggak bisa 1 halaman, nggak usah 1 ayat. Yasin, sadaqallahul azim. Min kulli abid, min kulli harfin asrar hasanatin. Setiap huruf 10 kebaikan. Yasin berapa huruf? Minimal 20 dapat kan? Apalagi 1 ayat. Gitu. Oh berarti ayat diulang-ulang gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Yasin, 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 Yasin. Kalau berapa itu? Datang orang ini. Nah Bapak ambil gitu. Jadi itu yang penting. Tebarkan jalan, dapat yang kecil, kumpulin, syukur-syukur. Ada yang ngangkut yang gede gitu.
Jadi itu intinya. Dan prasangka-prasangka kita itu dituntaskan dengan doa tadi itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa yang paling terbaik untuk menyambut Lailatul Qadar. Saya kira itu aja lah. Ya. Jadi kelamaan gitu. Nanti kita haus. Karena gak ada yang membawain teh sama kopi, gak ada. Jadi dari tadi saya tungguin gak ada ya. Kenapa gak berani ya Pak? Mau. Mau. Ya. Baik, saya kira demikian. Jadi masih ada 5 hari. Berapa? 15 hari atau 14 hari? Jadi kan 14 hari paling ya. Memang lebaran berapa hari lagi sih? Artinya masih ada beberapa hari. Mari kita tebar jalan kita. Ya, selebar-lebarnya. Ikan cere masukin. Ikan juluk-juluk. Tahu ikan juluk-juluk? Sama kocolan. Iya, yang kalau digertak langsung abang baru gitu kan. Ya. Nah itu ya pokoknya julung-julung, kocolan, lele, apa ya. Ikan sepat yang paling kecil kayak ikan sepat paling kecil. Masukin ikan sepat paling kecil, enak banget bu. Ya, mau. Pokoknya itu aja intinya. Mari kita tebarkan jalan kita. Ya selama ketulusan hati. Itu Allah akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Ya, sudah silakan. Ya, dalam Allah pun ada pertanyaannya apakah dapatnya beribadah atau seperti berdoa ya. atau kita tahu bahwa dalam imam tersebut tidak didikat mereka berhasil dengan rumah sakit atau polisi Jadi tadi dikatakan oleh Imam Jaludin Al-Mahari dan sedikit selama amal itu soleh bukan bicara tempat dan apa. Di rumah sakit sambil nungguin yang sakit ngapain? Maksudnya tinggi. Kalau gini doang ya tak hatinya bergerak gitulah berpikir apapun sehingga bulan Ramadan itu Rasulullah menjadikan bulan berkhalwat wisata menyendiri hanya ingin berdialog dengan Allah. Hanya kebanyakan Rasulullah berdialognya pakai salat. Kenapa dengan salat? Salat itu ibadah yang paling mantap. Baca Qurannya di dalam sholat, baca takbirnya ketika rukuk dan sujud, gitu. Jadi pokoknya diganggu. Makanya 8 doa itu separuh malam. Kalau kita 8 doa itu kok tidak pada waktu dan wanita itu. Jadi berkhalwat itu apa? Menyendiri. Emang berkhalwat itu ada 2 konotasi. Memang ada kan di Rasulullah, janganlah engkau berkhalwat dengan lain jenis di tempat sepi, karena nanti akan didatangi setan. Maksudnya berdua-duaan dengan lain. Jadi berkhalwat. Jadi nggak ada apa-apa saja kebaikan. Umpamanya malam-malam menjelang subuh
Atau sore-sore ada orang yang ngumpulin belakang, wah itu dia tekot. Kasih bapak ini puasa nggak puasa ini nanti buat buka. Terus kalau nggak puasa dikasih nggak? Bapak puasa nggak? Wah, Nggak dikasih ya. beli. Beli ya. Jadi kalau ngasih mah ngasih jangan ngasih orang yang berpuasa, tapi ngasihnya yang berbuka puasa. Yang nggak puasa kasih aja. Orang ngasih itu baik kok. Wah, bapak nggak puasa jangan dikasih itu nggak puasa itu. Itu mana? Jadi ngasih itu nggak lepas aja. Gitu. Itu ngasih mau pikir mau dipakai di jalanan sambil nyopir truk. Subhanallah. Titik, woi pikir, subhanallah. Tahu jalan dewek itu kan lain lagi. Artinya semua bentuk kebaikan akan dimuliakan oleh Allah dengan kemuliaan 70 kali lipat minimal. Kalau di Lailatul Qadar itu bulan, masya Allah. Artinya bisa beribu-ribu kali lipat. Karena apa bahasanya? Khairun min alfi syahri, lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan. Kalau Lailatul Qadri ka'alfi syahri, Lailatul Qadar itu bagaikan 1000 bulan. Bukan lebih baik dari 1000 bulan. Berapa? Maunya berapa? Allah bilang, ente mau berapa emang? Saya kira gitu ya. Jawablah. Bebas. Mau sedekah dulu gak apa? Bisa ya. Bagaimana dilakukan untuk apa? Harus itikaf di masjid atau di rumah? Oh, itikaf ini itu cara Rasulullah berhalwa. Jadi kalau sudah berdialog dengan Allah, itu udah gak peduli dengan ya udah melupakan istri. Karena Allah itu kan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kelokok gini. Ini kan ayat ini awalnya pernah saya ceritakan ya kemarin ya. Lupa lagi Pak. Jadi dulunya itu puasa itu nggak boleh makan malam, terus nggak boleh kelongokin istri, ibu nggak boleh panggil pak, ayo apa, nggak boleh. Istri, suami juga, mama, nggak boleh. Akhirnya Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lain melanggar. Maka disebut dengan berkhianat kepada dirinya sendiri. Umar bin Khattab mendatangi istri, terus ada yang makan. Jadi dulu itu kalau pas waktu berbuka dia dalam keadaan tidur, maka dia nggak boleh makan sampai pagi sampai besoknya tuh. Gitu loh. Kan berat. Akhirnya dalam kondisi begitu diingatkan oleh Allah, akhirnya turunlah ayat Ukhilla lakum lailatal siyami rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afakum fal'ana bashiruhunna wa basakum ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Sekarang aku halalkan kamu makan sebebasnya sampai nanti waktu imsak, yaitu waktu subuh. Kamu nggak boleh puasa lagi. Jadi atas dasar pelanggaran Umar bin Khattab dan beberapa sahabat, akhirnya kita boleh makan. Dulu kan boleh. Makanya turun ayat Al-Baqarah ayat 187 itu turun dihapus.
Sekarang boleh. Jadi intinya adalah ini keluargaan yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan seapa-apanya, dan itikaf itu adalah menghentikan sejenak berurusan dengan syahwat keduniaan, ya, merelakan kita ngobrol sama Allah. Cara ngobrol sama Allah, baca Quran, zikir, sholat, sedekah, apa aja. Bebas. Ya. Maka jangan lupa nanti tanggal 22. Apa? Iya. Mana Pak Sekjen? Ya, tinggal yang nyiapin ikan berapa? Kalau nyiapin ikan cuma 2 biji, segini banyak sama cukup. Ya. Nah, nanti ibu-ibu duduk nanti tak saya makan. Ya, lebih ada ya. Kali-kali pas masak dapat Lailatul, wis mantap betul. Saya kira demikian ya. Ibu mau terus? Hah? Enggak, saya mau pulang. Kalau ibu mau terus, saya mau pulang. Hah? Baik, saya kira demikian. Semoga puasa hari ini puasa yang terbaik yang kita lakukan. Besoknya lebih baik lagi. Allah barik lana ilman nafi'an wa barik lana amalan shalihan mutaqabbalan wa barik lana rizqan halalan thayyiban wa barik lana afiyatan fid dunya wal akhirah. Amin. Barakallahu fi wa lakum. Wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.